Udah itu aja lah. Apalagi ya Amanda udah tua ya, tinggal beberapa tahun lagi hidup di dunia. Iya, kalau beberapa tahun lagi. Nah, nggak lama dengan sudah 5, mau 59 ini udah sebagian besar dari kehidupan ini udah dijalanin, tinggal dikit lagi. Nah, nebus dosanya harus sungguh-sungguh. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Satu, jangan menunda kewajiban. Yang kedua, bersegera untuk tobat. Yang ketiga, jangan melakukan maksiat. Yang keempat, jangan sia-siakan kebersamaan. Dan yang kelima, ciri orang yang akyas, orang yang cerdas adalah, karena kan meninggal terbaik itu namanya husnul khotimah, meninggal dalam kebaikan. Nah, ada satu hadis Rasulullah bersabda begini, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke surga. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, jadi penting sekali ternyata la ilaha illallah setiap saat itu kita ucapkan supaya Allah izinkan. Pada saat meninggal jangan sampai kata-kata yang buruk nih, yang dominannya sekarang apa di lisan kita, dan Allah pasti mengetahui. Jadi la ilaha illallah di penghujung hayat itu bukan sesuatu yang mudah. Ini ada seorang kiai menangis, pernah dengar nggak? Jadi kiai ini punya beo. Beo ini zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wah, kagum pokoknya, ini beo zikir terus, ini beo zikir terus. Suatu saat ustadz tersebut nangis karena beonya mati. Wah, santrinya, yai atuh jangan sedih begitu terus, ini sedihnya tuh aduh dalam sekali. Kiai, nanti kita carikan beo. Bukan itu, nak. Ini beo ini setiap waktu nyebut nama Allah, tapi waktu dia diterkam kucing, keok, nggak ada nyebut nama Allah sama sekali. Jadi yang membuat nangis itu ternyata belum tentu akhir hayatnya ketika mati itu menyebut nama Allah, dan ini yang membuat aduh, saya juga jadi sedih nih. Jangan-jangan terus-terusan dakwah begini, ngajak orang berzikir, kitanya kurang zikir, pas mati nggak bisa nyebut la ilaha illallah, karena mungkin selama ini zikirnya zikir ria, zikir pamer, baca Qur'annya niatnya untuk dipuji orang, dakwahnya untuk dikagumi orang, zikirnya agar dianggap orang sebagai orang yang jago zikir, ahli zikir. Nah, ayo sekarang mah udah kita sederhanakan aja yuk. PDLT aja lah. Apa PDLT? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Udah, karena kita nggak tahu kapan mati, kita sekarang mah kita biasakan aja mikir baik, ngomong baik, lihat yang baik, dengar baik, bicara baik, berbuat baik, prasangka baik, berhati baik. Udah, cuman itu urusan kita mah ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yang baiknya itu bukan hanya baik lahir, tapi baiknya sampai ke lubuk hati. Baiklah, pokoknya mah baik. Jadi orang baik beneran, yang bukan baik acting, yang bukan baik agar dianggap sebagai orang baik, yang bukan baik agar orang lain menjadi baik ke kita, bukan baik agar orang lain tidak berbuat jelek ke kita, tapi kita baik karena Allah suka sama orang baik, dan supaya kita mati
mati dalam keadaan jadi orang baik, husnul khotimah. Udah itu ajalah. Apalagi ya Amanda udah tua ya, tinggal beberapa tahun lagi hidup di dunia. Iya, kalau beberapa tahun lagi. Nah, nggak lama dengan sudah 59 ini udah sebagian besar dari kehidupan ini udah dijalanin, tinggal dikit lagi. Nah, nebus dosanya harus sungguh-sungguh. Waktu reunian juga SMA, udah berapa banyak teman-teman yang udahan pulang duluan. Tapi tidak usah jadi tua lagi ya. Meninggal tuh banyak yang muda. Adik usia 25 meninggal. Nah, kawan-kawan sekalian, ini tausiah ini sebetulnya lebih untuk ke diri sendiri nih. Apapun yang terjadi, pilihan kita cuma satu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang baik, yang berbuat kebaikan. Jangan terlalu takut dengan keadaan apapun. Takutlah kita mati tidak baik. Jadi kalau ada yang namanya apa itu prestasi di dunia, prestasi di dunia adalah husnul khotimah. Mati dalam keadaan kebaikan, husnul khotimah. Mau apapun, punya harta, punya follower, punya jabatan, kalau mati su'ul khotimah, gagal hidupnya, ya. Jadi kesuksesan yang harus kita kejar habis-habisan, mengerahkan segala daya dan upaya adalah berusaha keras menjadi orang yang husnul khotimah.